Rekan Pastor Leo, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, Shalom. Seperti biasa, mau khotbah yang panjang atau yang singkat? Siapa tahu masih ada sisa-sisa mengantuk dari tadi malam ya. Maunya yang singkat-singkat. Saudara-saudari, di awal tahun kita rayakan dengan masing-masing cara ya. Tadi malam pergantian tahun dirayakan dengan masing-masing cara oleh setiap orang. Ada yang merayakannya dengan pesta kembang api, ada yang merayakannya dengan berkumpul bersama keluarga, makan bersama, doa bersama, dan ada juga yang merayakannya seperti saya, tidur. Tadi malam setelah makan malam sedikit agak kekenyangan, saya susah untuk melawan ngantuk. Jadi saya tidur, berharap bahwa saya bangun sudah 2026. Dan itu betul terjadi. Masing-masing orang punya cara untuk merayakan. Sebenarnya saya juga mau menunggu, tetapi rasa ngantuk ini kayaknya lebih berat daripada kesetiaan untuk menunggu. Jadi saya tertidur dan sepertinya saya agak terganggu dengan petasan-petasan. Lalu saya ambil earplug, penyumbat telinga, saya sumbat. Kemudian karena dari balik jendela banyak cahaya, saya ambil penutup mata lalu tidur. Mengapa demikian ya? Masing-masing orang punya cara untuk merayakan tahun baru. Dan saya bangun dengan sukacita, dengan rasa syukur yang lebih besar dari biasanya. Itulah cara kita merayakan tahun baru. Ada yang mungkin beli baju baru, ada yang mungkin begadang sampai subuh, sampai tidak ikut misa tadi pagi, tapi pilihnya sore ya. Pokoknya masing-masing cara. Orang bergembira menyambut tahun baru. Dan setiap kali pergantian tahun ada dua hal yang biasanya menjadi kebiasaan kita orang beriman. Yang pertama, bersyukur. Apa yang perlu disyukuri? Atas tahun yang sudah lewat. Lalu yang kedua, berdoa ya untuk tahun yang baru. Dua hal ini yang menjadi kebiasaan kita orang beriman. Kalau kita mencoba menoleh ke belakang, tiap-tiap orang punya perjalanan yang berbeda-beda. Ada yang sepanjang 2025 mulus-mulus saja, tapi ada yang jatuh bangun. Ada yang sepanjang 2025 sehat-sehat terus, tapi ada yang beberapa kali harus tumbang. Ada yang sepanjang 2025 ya grafik rezekinya naik terus, ada yang menurun, ada yang turun naik seperti lagu ya, kau tinggal turun naik. Itulah perjalanan kita masing-masing, berbeda-beda. Tetapi kalau kita bawa dalam nama Tuhan seperti Bunda Maria, semuanya akan berjalan baik. Dan puji Tuhan, kita bisa mencapai tahun 2026 dengan hati yang penuh syukur. Yang kedua, biasanya sebagai orang beriman kita bersyukur dan berdoa. Setiap tahun baru kita memulai doa dengan harapan yang baru. Betul tidak? Iya. Ucapan semoga itu banyak kita doakan. Semoga di tahun 2026 baik-baik, hal yang baik ditemui. Semoga tidak sakit-sakit dan sebagainya. Itu semua harapan kita yang kita bawa di hadapan Tuhan pada hari ini. Perjalanan kita ke depan tidak ada yang tahu. Entah seperti apa 365 hari ke depan selama tahun 2026 ini kita tidak tahu. Oleh karena itu kita bawa di hadapan Tuhan, kita persembahkan perjalanan hidup kita ke depan. Kita bawa, Tuhan ini hidup saya ke depan, silakan diatur. Harapan saya kalau Tuhan berkenan tolong dikabulkan. Tadi pagi saya bangun dengan hati penuh syukur
Tetapi dengan hati yang berserah juga, saya bilang, Tuhan, tahun 2026 ini saya tidak banyak berharap, pokoknya atur saja yang terbaik. Yang terbaik dari Tuhan saya jalani. Sederhana tetapi itulah iman yang saya miliki. Saya belajar dari Bunda Maria yang kita rayakan hari ini, Bunda Maria sebagai Bunda Allah atau Maria Theotokos ya. Maria sebagai Bunda Allah. Dalam perjalanan kehidupannya, Maria banyak mengalami misteri, hal-hal yang tidak dia ketahui seperti kita menjalani kehidupan kita. Kita lihat ketika Maria menerima kabar gembira. Dia tidak tahu perjalanan hidupnya ke depan seperti apa, tapi dia taat-taat saja sama Tuhan. Waktu melahirkan, saya sudah jelaskan waktu keluarga kudus ya, banyak perjuangan-perjuangan yang Maria alami, seperti harus melahirkan di tempat tidak steril, harus berpindah pada saat masih kesakitan habis melahirkan, harus mengungsi di saat harus repot membawa anak kecil. Itu semua perjuangan-perjuangan yang Maria alami. Tetapi dari Maria kita belajar, ketaatannya kepada Tuhan itu membuat hidupnya dia bisa lalui dengan baik dan hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita belajar dari Bunda Maria. Dalam bacaan hari ini kita mendengar bahwa Maria menyimpan semua hal itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maria ini tipe orang yang reflektif ya. Ketika menghadapi sesuatu, dia tidak langsung protes kepada Tuhan. Dia tidak langsung reaktif, tapi dia lebih merefleksikan apa ini semua. Sama halnya dengan kita dalam perjalanan kehidupan kita. Saya baru-baru mengunjungi seorang sakit yang sedang mengalami kecelakaan lalu tidak bisa berjalan. Dalam kunjungan itu dia mengatakan, Pastor, saya mau sekali melakukan banyak hal. Masih banyak tugas pekerjaan yang harus saya lakukan, tapi ternyata saya diberi Tuhan hadiah di akhir tahun ini, saya tidak bisa berjalan. Saya mengatakan, kita tidak tahu apa yang terjadi atas diri kita. Kita mengalami sakit seperti itu, kita tidak tahu kehendak Tuhan bagi kita apa. Mungkin Tuhan ingin supaya kita istirahat. Mungkin Tuhan ingin supaya kita tidak terlalu sibuk dengan berbagai hal sehingga kita banyak waktu untuk berdoa. Itulah pentingnya kita memiliki hati seperti Maria. Kadang-kadang kalau dalam kehidupan kita mengalami masalah, kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, kita kadang langsung protes pada Tuhan, ini kenapa Tuhan? Hal yang semestinya kita lakukan seperti Bunda Maria, mengajarkan kita untuk bertanya, apa kehendak Tuhan bagi saya? Seperti tadi pagi, saya bangun dengan semangat, sudah pakai pakaian lengkap mau pergi jogging, mengawali tahun baru dengan niat sehat ya. Tapi sampai di pos satpam gerimis-gerimis. Lalu satpam bilang, Pastor mau keluar olahraga, kayaknya mau hujan ini. Saya bilang, oh ya tunggu 10 menit. 10 menit kemudian hujan deras. Saya tidak bisa pergi olahraga. Akhirnya saya pulang ke kamar. Niat hati mau bersih-bersih kamar, ternyata ada serangan sakit perut. Mungkin karena makan tadi malam ya. Dan akhirnya harus bergulat dengan itu. Sakit perut, asam lambung juga naik. Jadi harus bergulat dengan itu sebelum misa. Harapan-harapan memulai tahun baru dengan baik, ternyata saya langsung diberi tantangan. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami, tadi pagi mau ke gereja tapi hujan deras. Ya, atau mau ke gereja tapi rasa ngantuk masih ini lebih kuat. Mau ke gereja tapi masih banyak hal yang harus dibereskan. Itu semua tantangan-tantangan yang harus kita jalani. Perjalanan panjang kita tahun 2026 ini akan terus seperti itu. Kita mengalami banyak hal yang tidak kita ketahui. Misteri-misteri kehidupan. Tapi mari kita belajar seperti Bunda Maria, ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita,
mari kita renungkan dan bertanya, apa kehendak Tuhan bagi saya? Ketika kita mengalami keberhasilan, kita jangan pongah. Bunda Maria ketika mengetahui pujian-pujian tentang anaknya Yesus yang disampaikan oleh para gembala, dia tidak pongah, tidak langsung termakan oleh pujian-pujian, tapi dia menyimpan dan merenungkannya. Demikian juga ketika kita mengalami keberhasilan, kita renungkan apakah ini kehendak Tuhan bagi saya dan apa kehendak Tuhan selanjutnya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita mengalami hal-hal yang tidak sesuai harapan, kita bertanya apa kehendak Tuhan bagi kita. Di awal tahun ini, mari kita menjalani kehidupan kita tahun 2026 dengan beriman seperti Bunda Maria. Kita persembahkan hidup kita dengan taat, kita melakukan kehendak Tuhan, dan dengan taat juga kita merenungkan sabdanya. Moga-moga hidup kita di tahun 2026 ini terberkati. Moga-moga tahun 2026 harapan-harapan yang kita sampaikan di awal tahun terwujud seturut kehendak Tuhan. Semoga demikian. Amin.